Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Islamiyah, NIM 2320026. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal untuk memenuhi tugas UAS sistem penjaminan mutu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto MPDI. Baiklah, yang pertama, pengertian penjaminan mutu pendidikan internal. Sistem penjaminan mutu internal atau disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan secara otonom untuk mengendalikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Yang kedua, sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi menurut Riset dan Pendidikan Tinggi 2016. Penjaminan mutu eksternal merupakan sebuah rangkaian proses berbagi pengalaman dan benchmark atau proses pembandingan terhadap praktik pendidikan yang baik. Tujuannya adalah untuk membuat rekomendasi dan memberikan saran untuk membantu mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keragaman. Kontribusi penjaminan mutu terhadap peningkatan mutu. Menurut Harvey dan Green, sebagaimana dikutip oleh Goldenberg 2018, memberikan 5 kategori yang mengelompokkan berbagai cara berpikir tentang mutu. Yang pertama, mutu sebagai sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, mutu sebagai kesempurnaan atau konsistensi yang berfokus pada proses dan tujuan. Yang ketiga, mutu sebagai menyesuaikan dengan menyatakan tujuan. Yang keempat, mutu sebagai nilai untuk uang. Yang kelima, mutu sebagai transformasi atau perubahan. Yang keempat, tujuan untuk penjaminan mutu pada lembaga pendidikan. Yang pertama, improvement, bertujuan untuk peningkatan lembaga pendidikan. Tujuan ini mencerminkan bahwa penjaminan mutu menjadi salah satu cara agar lembaga pendidikan mengalami peningkatan dan perkembangan. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu harus mengarah pada upaya-upaya peningkatan mutu khususnya pada bidang-bidang akademik atau yang berkenaan langsung dengan proses pembelajaran. Yang kedua, innovation. Kemudian tujuan yang kedua ini sebagai bahan berinovasi. Inovasi berbeda dengan perbaikan. Inovasi bertujuan mencari sesuatu untuk menemukan hal baru. Penjaminan mutu berperan dalam menciptakan inovasi baru dalam pendidikan. Karena mutu yang baik harus terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Perbaikan proses dan metodologi pembelajaran, sistem informasi, manajemen, serta penelitian harus terus dilakukan guna menjadi lebih baik dan up-to-date. Yang ketiga, communication atau motivation bertujuan sebagai alat komunikasi. Komunikasi di sini maksudnya sebagai memberi informasi kepada para civitas akademika tentang apa yang sudah ada dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu, tujuan ini untuk memberikan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya tentang capaian yang diraih oleh lembaga pendidikan. Motivation bertujuan sikap dan perilaku civitas dalam menghadapi dan menanggapi hasil penjaminan mutu. Civitas akademik akan terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan melihat hasil dari penjaminan mutu. Jika hasil penjaminan mutu belum menunjukkan hasil yang maksimal, maka civitas akan terdorong untuk melakukan perbaikan. Jika hasil sudah menunjukkan kesempurnaan atau baik, mereka akan termotivasi untuk terus mempertahankannya dengan melakukan praktik-praktik yang baik. Yang keempat, kontrol.
Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan kemudian melakukan perbaikan. Pengawasan akan dilakukan dan dipraktikkan yang bertujuan mengantisipasi hasil rekomendasi dari penjaminan mutu. Pengelola akan melakukan kontrol agar rekomendasi yang baik tetap dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan rekomendasi perbaikan dipastikan tidak akan terjadi kembali.